semuanya anak-anakku. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang gangguan kelainan peredaran darah pada manusia. Dan nanti kita akan membuat pantun. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan kelainan gangguan peredaran darah pada manusia. Oke, baik, kita mulai ya materinya. Penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Darah dalam tubuh manusia ibarat air di sungai. Darah mengalirkan berbagai kebutuhan nutrisi dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Darah berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan darah juga dapat mengoptimalkan otak. Peredaran darah berpengaruh pada kerja jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh menjadi semakin baik pula. Tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Di sini ada beberapa kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah, yaitu yang pertama, penyebabnya yaitu adalah faktor keturunan. Kedua adalah obesitas. Ketiga adalah pengaruh dan dampak dari penyakit kronis. Yang keempat adalah faktor gaya hidup tidak sehat, seperti asupan gizi yang kurang baik dan tidak teratur, kemudian kurangnya istirahat, merokok, dan konsumsi alkohol. Berikut penyakit yang disebabkan oleh gangguan kesehatan peredaran darah. 1. Anemia. Anemia yaitu tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh manusia. Penyebabnya adalah 1. Faktor keturunan, kurangnya gizi dan mineral, kemudian kurangnya zat besi, serta kurangnya air putih dan kurang vitamin C. Kemudian juga memiliki aktivitas yang berlebihan, kekurangan sel darah merah, terutama unsur Hb di dalam tubuh. Gejalanya adalah mudah lelah, kemudian tubuh lemas dan tidak fokus, muka pucat, tubuhnya juga rentan penyakit dan sakit kepala. Kemudian juga timbul bintik-bintik hitam pada mata, jantung berdebar dan denyut nadi pun meningkat. Kedua adalah hipertensi. Organ terganggu pembuluh darah, penyebabnya yaitu 1. Faktor keturunan, kemudian juga merokok, mengkonsumsi alkohol, makanan yang berlemak, kolesterol tinggi, tekanan sistolnya antara 120 sampai dengan 200 mmHg, kemudian diastolnya antara 50 sampai 110 mmHg. Nah, kemudian penyempitan pembuluh darah. Gejalanya hipertensi adalah kepala pusing, kemudian sakit kepala, cepat marah, kemudian kelelahan, pundak dan leher kaku, sesak napas, dan jantung berdebar-debar. Anak-anakku, gangguan penyakit yang ketiga adalah hipotensi, yaitu darah rendah. Tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah di bawah batas normal. Organ terganggu pembuluh darah, penyebabnya adalah terjadi pendarahan, diare yang disertai dengan muntah, kemudian kekurangan zat gizi penting bagi tubuh,
dan kelebihan konsumsi obat penurun tekanan darah, kehilangan banyak darah dan nutrisi. Gejalanya adalah tiba-tiba pusing dan pingsan. Yang keempat adalah gangguannya leukemia, yaitu kanker darah. Dalam leukemia terdapat sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah manusia, terutama sel darah putih. Organ yang terganggu adalah pertumbuhan sel-sel darah putih tidak normal. Kemudian pembelahan sel tidak terkendali. Kemudian juga penyebabnya adalah virus karsinogenik aktif. Gejalanya adalah muncul gejala anemia, pucat, mudah lesu, dan lemas. Kemudian juga demam, badan selalu berkeringat dingin, juga mudah memar, berat badan pun menurun secara drastis. Yang kelima adalah jantung koroner. Nah, dalam jantung koroner ini adalah lapisan lemak atau kolesterol di dinding nadi menyumbat pembuluh darah. Organ yang terganggu adalah dinding pembuluh nadi. Penyebabnya adalah pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan. Pembuluh utama yang memasok darah ke jantung tersumbat. Nyeri di dada, kemudian bagian tengah saat melakukan aktivitas fisik. Keringat dingin dan timbulnya rasa mual serta stres yang tinggi. Merokok, darah tinggi, obesitas, dan malas olahraga. Gejalanya adalah pergeseran pembuluh nadi arteri, mengendap, dan zat kapur, timbunan kolesterol berupa plak yang menempel di dinding pembuluh darah. Anak-anak, demikianlah materi tentang penyakit yang berhubungan dengan gangguan peredaran darah. Selanjutnya, kalian akan belajar membuat pantun. Pantun sebelumnya telah kalian pelajari pada hari-hari sebelumnya. Namun, untuk lebih memahaminya lagi, Bu Guru akan memberikan materi pantun kembali melalui video berikut ini. Bagaimana anak-anakku semua? Kalian sudah paham ya pembelajaran untuk hari ini? Yaitu tentang gangguan peredaran darah pada manusia dan membuat pantun. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Tetaplah menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Oke, anak-anakku, tugas kalian yaitu mengerjakan LK secara berkelompok untuk membuat pantun, dan tugas mandirinya yaitu mengisi LKPD tentang gangguan peredaran darah tertentu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Bu Guru untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.